Puji nama Tuhan, karena waktunya sudah tiba. Kita akan segera memuji dan memperkenalkan nama Tuhan. Kita pujikan di dalam nyanyian rohani 238, Ku Melayani Yesus. Imam raja-raja, jadi kehidupan yang boleh melayani Engkau ya Tuhan, sesuatu yang terindah dalam hidup kami. Jikalau kami bisa melayani Engkau Tuhan, dipercayakan jabatan pelayanan yang kami boleh kerjakan hari-hari ini Tuhan. Oh, menjelang kedatangan yang semakin dekat, waktu yang semakin singkat hari-hari ini. Kami sungguh-sungguh pergunakan yang sebaik-baiknya untuk melayani Engkau lebih sungguh lagi. Semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu dalam pelayanan kami ya Tuhan. Sebabnya kesempatan saat ini Tuhan
Berikan bagi kami perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Kami manfaatkan dengan sebaik-baik. Kami beri hidup kami persembahkan lewat ibadah pelayanan kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dikau sebagai imam besar, hanya Dikau yang mengimami ibadah kami Tuhan, dalam urapan Roh-Mu yang suci mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami. Mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singers, pelayan komputer, semua kami baik yang ada di sini, yang mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, semua dalam pengaruh urapan yang dari surga untuk mampu memberi yang terbaik kepada Tuhan semua untuk menyenangkan hati-Mu. Pujian yang kami naikkan, kesaksian semua, pujian kaum muda, vokal grup semua Tuhan. Haleluya, boleh naik baikkan asap dupa, berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Khususnya sebentar pemberitaan firman, urapi, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kehidupan kami semua. Kuasa-kuasa iblis menggoda, merintangi, menghalangi kami untuk beribadah di saat beribadah, mengalihkan konsentrasi kami kepada hal-hal yang lain. Bersati kami panggil nama-Mu yang berkuasa, menolak, mengusirkan, akan menghancurkan segala pekerjaan bisa itu dalam nama Yesus. Pergi darah Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan, kemenangan, sukacita, bahagia dari surga yang boleh alami kami rasakan dalam beribadah, memuji, memuliakan nama, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan kemuliaan, kuasa, mujizat nyata kami boleh alami dalam setiap kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang lain Tuhan, kiranya berkemuran juga bagi kehidupan mereka, gereja-gereja lain bersamaan beribadah saat ini. Berkatilah juga ibadah mereka Tuhan, terutama kerinduan kami, satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, kembali ke Alkitab, jadi satukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, siap menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, bahwa selamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan. Selamat sore. Salam sejahtera dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Di mana pada sore hari ini kita boleh datang kembali ke rumah Tuhan untuk memuji, memperkenalkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sementara kita akan menyembah Tuhan. Tak lupa juga saya menyapa bagi saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita lanjut pujian kita dengan rohani 59, kasih Allah sungguh telah terbukti.
Dibagi nama Tuhan, kita lanjut pujian kita dengan tambahan 52. Apa pikir lagi di sini? Puji bagi nama Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup. Saya persilakan.
Puji bagi nama Tuhan, itulah puji-pujian yang sudah disampaikan oleh Vokal Group. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pujiannya. Dan kalau ada pemuda remaja yang rindu menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, saya persilakan. Dan kita lanjut pujian kita. Ini nyanyian rohani 84, Oh Tuhan pencipta langit bumi. Tuhan, jika tidak ada, kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita lanjut pujian kita di dalam rohani nomor 6, Kusiapkan hatiku Tuhan. Firman-Mu saat ini.
firman hari ini. Satu-satunya yang tidak pernah berubah di tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Tidak ada kepastian di dunia ini. Namun di dalam Engkau, dalam firman-Mu ada kepastian dalam hidup kami. Untuk hidup sekarang sampai hidup kekal bersama dengan Dia Tuhan. Bahkan firman-Mu satu-satunya yang bisa menolong setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia yang semakin sukar sulit, penuh dengan masalah pergumulan Tuhan. Oh, kemustahilan, bahkan dosa yang memuncak. Hanya firman yang sanggup menolong kami bisa hidup benar, hidup suci Tuhan. Bahkan menolong kami Tuhan untuk mengangkat hidup kami, untuk memiliki masa depan berhasil indah bersama dengan Dia Tuhan. Sebabnya kami butuh firman-Mu dan sangat membutuhkan firman. Nyatakanlah bagi kami khususnya saat ini, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Nyatakanlah apa yang menjadi kekurangan, cacat celah dalam setiap hidup kami. Lewat firman yang dibukakan rahasianya. Bukakanlah rahasia firman-Mu dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba, untuk hamba mampu sampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami. Menyucikan, mengubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua, baik yang ada di sini yang mengikuti lewat secara langsung, siaran tunda, bagi setiap telinga yang sempat mendengar Tuhan. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati, menjadi tanah yang baik dan subur. Menerima setiap benih firman bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis Tuhan. Kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan firman Roh Kudus yang percayalah dua tangan Tuhan yang terulur bagi kami untuk menolong kami, memulihkan, mengangkat dari setiap keterpurukan, kemerosotan yang dialami hari-hari ini, untuk memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kami sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi menjadi sama sempurna mulia layak menjadi mempelai wanita-Mu ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis juga semakin keras menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, mencuri benih firman yang sedang ditaburkan lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa hati main-main. Kami suruh semua dalam nama Yesus lagi, nama Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Bapak. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan, baik saudara yang ada di sini, dimanapun saudara sekalian berada mengikuti ibadah ini, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kasih setia, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan semakin dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Mari saudaraku kita lanjutkan firman yang kita tekuni dalam setiap ibadah kaum muda di dalam kitab Daniel. Kita masih berada pada pasal yang ke-9, bagian 1 atau bagian yang pertama. Ada dua bagian dari pasal 9 ini, ayat 1 sampai ayat 19 ini adalah rumah doa. Kemudian ayat 20 sampai 27 itu sarang penyamun atau rumahnya setan. Jadi ada dua pilihan bagi kita di sini, menjadi rumah doa atau sarang penyamun. Tempat kediamannya setan. Antikris nanti akan berkuasa atas dunia ini. Di rumah doa versus rumah setan, sarang penyamun. Semoga kita adalah rumah doanya Tuhan. Puji Tuhan. Nah, syaratnya jadi rumah doa. Kita berada pada syarat yang ketiga, ayat 18 dan 19. Ayat 18 dan 19. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah
kebinasan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Saat kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi syarat yang ketiga adalah mengalami kasih sayang yang berlimpah atau kasih setia abadi dari mempelai pria surga yang mencurahkannya bagi kita dari atas gunung yang kudus. 2 Petrus 1 ayat 18 ya, bisa dibaca di sana. Ya, kasih setia itu ya adalah ya miliknya mempelai pria. Ya, dialah pemilik kasih setia itu yang akan mencurahkannya kepada kita gereja Tuhan ya, untuk bisa menjadi mempelainya Tuhan. Ya, menjadi rumah doa yang tertinggi. Ya. Rumah doa itu doa dijawab, rumah doa menjadi saksi, sampai rumah doa tertinggi adalah menjadi mempelai Tuhan. Ya, yang sempurna. Puji Tuhan. Nah, itu sebabnya supaya kita juga mengalami kasih setia dari mempelai pria surga, maka kita juga harus ada di atas gunung. Ya, supaya menerima kasih yang sama. Kasih setia abadi dari mempelai pria surga diberikan kepada mempelai wanita ya, atau gereja Tuhan yang berada juga di atas gunung yang kudus, atau sama dengan menjadi penyembah yang benar. Jadi ya, berada di atas gunung yang kudus itu sama dengan menjadi penyembah yang benar. Ya, sampai nanti menjadi penyembah yang sempurna. Puji Tuhan. Jadi ini membutuhkan suatu perjuangan. Ya, namanya ya naik gunung berarti harus ada perjuangan. Kalau cuma di tanah rata ya itu ya tanpa perjuangan. Tapi kalau naik gunung nah, itu membutuhkan perjuangan. Nah, itulah doa penyembahan. Ya, proses perobekan daging dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna seperti Tuhan, sehingga bisa mengalami, kita sudah dengarkan hasil dari doa penyembahan ya, yang sungguh-sungguh ya, mengalami ya keubahan, itu hasil yang pertama. Kemudian mengalami naungan Allah Tritunggal ya, mengalami ya haleluya ya sama sampai kita bisa menjadi sama sempurna mulia seperti Tuhan. Nah, itu hasil-hasilnya. Sementara nah ya di Injil Lukas pasal yang ke-9 ya, ini ya peristiwa yang disebut Rasul Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 18, mereka di atas gunung yang kudus. Nah, itu ya dicatat dalam Injil Lukas, juga Injil Matius, Injil Markus. Ya, kita baca saja dalam Injil Lukas ayat 28 sampai ayat 36, itu selengkapnya bisa dibaca. Ya, Petrus bersama Yohanes, Yakobus berada di atas gunung, ya, gunung penyembahan, dan mereka bisa mengalami ya, keubahan, mengalami kebahagiaan sampai ya, boleh melihat Yesus yang dipermuliakan sampai menjadi sama mulia seperti Tuhan. Nah, sementara ya di bawah gunung di ayat 37 sampai 43, nah ini keadaan yang kontras. Jadi ada dua kegerakan yang kontras di sini. Ya, ada dua kegerakan yang kontras. Yang pertama di atas gunung yang kudus, penyembah yang benar di atas gunung yang kudus. Ini adalah kegerakan yang dipimpin oleh Yesus, yaitu kegerakan pembangunan tubuh Kristus ya, untuk menjadi mempelai wanita surga. Nah, ini kegerakan di atas gunung ya, sebab nanti sudah bisa baca Wahyu pasal 21 ayat 9 ya, gunung itu adalah Yerusalem, itu adalah mempelai wanita. Itu puncaknya. Berada di atas gunung ya, di atas gunung penyembahan, sampai kita bisa menjadi sama seperti Tuhan, menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Masuk kota Yerusalem baru di atas gunung yang besar lagi tinggi. Wahyu 21 ayat 9. Puji Tuhan. Nah, ini kegerakan yang pertama. Kemudian kegerakan yang kedua, kegerakan yang kontras. Dua keadaan ini ya saling berlawanan. Kontras itu berlawanan ya, saling bertolak belakang. Yang kedua di bawah gunung
kegerakan di bawah gunung, yaitu ya, kegerakan ya yang dipimpin oleh roh jahat, roh najis. Ya, kegerakan yang dipimpin oleh roh jahat, roh najis yang menghasilkan kesempurnaan dalam kejahatan, kenajisan, yaitu mempelai wanita Babel atau mempelai wanita setan. Ya, lewat ya digambarkan lewat penyakit ayan atau gila babi ya di ayat 37 dan seterusnya. Di bawah gunung mereka menghadapi seorang anak muda yang kerasukan setan. Ya, haleluya. Berpenyakit, yaitu penyakit ayan atau terjemahan lama mengatakan gila babi. Penyakit gila babi, penyakit ayan. Nah, ini keadaan di bawah gunung. Ya, kegerakan yang dipimpin oleh roh jahat, roh najis yang memuncak pada kesempurnaan kejahatan, kenajisan, yaitu mempelai wanita Babel, mempelai wanita setan, ya, lewat penyakit ayan atau penyakit gila babi. Ya, ini keadaan ya di ya pembacaan kita ya. Ini keadaan dia di suatu tempat atau dua tempat yang terpisah, ya, di atas gunung dan di bawah gunung. Jadi dua keadaan ini terjadi di dua tempat yang terpisah. Ya, tetapi sekarang, ya, perhatikan, sekarang ini di akhir zaman, dua keadaan ini dapat terjadi di tempat yang sama. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, jadi di sini dalam pembacaan kita itu keadaan di dua tempat terpisah. Di atas gunung mereka mengalami kebahagiaan, kemuliaan, sementara di bawah gunung ya, penderitaan. Ya, sudah bisa baca di ayat ini bagaimana menderitanya anak muda ini. Bukan cuma dia menderita, orang tuanya menderita, sekelilingnya menderita. Ya, karena penyakit gila babi. Ya, haleluya. Jadi keadaan ya dua keadaan ini ya di dua tempat terpisah. Nah, tetapi perhatikan di akhir zaman ini, ya sekarang di akhir zaman dua keadaan ini dapat terjadi di tempat yang sama. Perhatikan, di tempat yang sama bisa terjadi. Sama-sama satu gereja, perhatikan, ya, sama-sama satu pelayanan, ya, sama-sama satu tempat tidur dalam nikah satu rumah. Perhatikan, bisa terjadi di satu rumah. Ya, di satu tempat tidur ya, berarti pasangan nikah. Satu nikah antara suami dan istri. Dalam rumah antara orang tua dan anak. Atau sesama saudara. Ya, dalam penggembalaan, ya, perhatikan. Ya, penggembalaan kita semacam ini. Ya, sama-sama satu gereja, satu penggembalaan, satu ibadah, satu pelayanan. Sama-sama melayani, tapi bisa terjadi keadaan kontras ini. Yang satu sungguh-sungguh melayani. Mengalami kebahagiaan surga, kemuliaan surga, sementara yang lain tidak sungguh-sungguh melayani, ya, malah itu ya, dikuasai roh jatuh najis, jatuh di dalam dosa Babel. Ya, puncaknya dosa, kawin mengawinkan, ya, makan minum kawin mengawinkan, dia akan mengarah kepada mempelai wanita setan. Nah, ini perhatikan. Jadi keadaan ini di akhir zaman ini bisa terjadi di satu tempat yang sama. Dua keadaan bisa terjadi di satu tempat yang sama. Baik dalam nikah, ya, dalam penggembalaan, ya, dimanapun kita berada bisa kita menemukan dua keadaan ini di satu tempat yang sama. Di satu kantor, satu sekolah, ya, macam-macam. Ya. Haleluya. Nah, kita harus waspada. Ya, sebab Alkitab mencatat bahwa ya, di dua keadaan ini satu waktu nanti akan terjadi ya pemisahan untuk selama. Kalau ada dua orang di tempat tidur, satu orang di bawah terangkat, satu orang tertinggal. Dua orang di ladang itu di dua apa? Ya, dua orang dalam pelayanan, dalam pengembalaan yang sama. Yang satu diangkat, yang satu tertinggal. Nah, ini kita waspada. Ya, jangan sampai terjadi di keluarga kita. Jangan sampai terjadi di pelayanan, ya, ibadah pelayanan kita, di gereja kita, di pengembalaan kita. Ya,
sudah sama-sama melayani, tapi satu terangkat, satu tertinggal. Satu mengalami korban hidup, sungguh-sungguh melayani, tapi yang satu setengah-setengah saja. Nah, iya, ya, semoga kita bisa membantu. Nah, kita lihat lebih jauh penyakit ayan ini seperti apa. Pengertian penyakit ayan atau gila babi. Keadaan di bawah gunung. Ya, haleluya. Ya, dikuasai oleh penyakit ayan atau gila babi. Pengertiannya satu, pengertian penyakit ayan ini satu, kerusakan moral. Ya, penyakit ayan ini menunjuk kerusakan moral ini yang pertama. Artinya kerusakan moral ini ya seperti yang itu, seperti babi. Namanya tadi gila babi, penyakit ya, terjemahan lama ya, penyakit ayan ini terjemahan lama disebut gila babi. Ya, seperti babi. Babi itu gambaran kenajisan. Ya. Babi yang mandi di 1 Petrus itu 2 Petrus 3. Babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya. Sudah mandi kotor lagi. Nah, itu orang yang ya hidup dalam kenajisan. Ya, dosa makan minum sampai ya kawin mengawinkan. Ya, dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Itu kenajisan. Itu kerusakan moral. Ini yang terjadi hari-hari. Nah, ya, yang dilanda di sini adalah anak muda, seorang anak muda. Perhatikan, generasi muda ini yang menjadi sasaran utama dari dosa ini. Ya, bukan berarti generasi tua tidak, wah semua. Jadi generasi muda sasaran utama, termasuk juga generasi ya yang ya sudah tua. Ya, jadi tidak peduli yang muda yang tua. Ya, khususnya yang muda, perhatikan. Ya, ini ya melanda. Oh, haleluya. Generasi muda dan siapapun merusak moral dari generasi muda, dari siapapun juga ya. Sehingga ya semakin ya dosa ini semakin hari-hari semakin bertambah. Nah, sekarang makan minum itu dosa makan minum, mulai merokok, minum, judi, narkoba. Anak SD sudah merokok. Sekarang anak TK bahkan sudah belajar merokok. TK, SD, apa jadinya ini kalau besar? Sudah pasti narkoba dan lain-lain. Ya. Kalau ya mulai dari merokok, mulai minum, belajar merokok, belajar minum, judi, narkoba, adik-adik. Ya. Anak SD sudah pacaran, dosa kenajisan. Ya, haleluya. Oh, sangat mengerikan. Masih sekolah sudah jatuh ya, sudah begini. Banyak terjadi ya. Ini generasi muda berarti. Ya. Dan siapapun di ya dalam kitab Kejadian ini kembali ke zaman Nuh dan zaman Lot peristiwa ini. Ya, dosa makan minum kawin mengawinkan ini Lukas 17 ayat 26. Ya, seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Di mana di zaman itu ya, dari yang tua sampai yang muda sampai yang tua, seluruh kota di Sodom itu najis semua. Wah, mengerikan. Ya, saudara bisa baca Kejadian, kita Kejadian pada 19. Ya. Bagaimana mengerikannya kota Sodom pada waktu itu, dari yang muda sampai yang tua. Ya, semuanya najis. Nah, inilah hari-hari ini keadaan ini, semakin ya merusak generasi muda dan semuanya generasi semua, yang muda sampai yang tua. Moral sudah rusak lewat dosa makan minum kan seperti babi. Ya sudah mandi bersih, itu lagi kotor lagi. Ya, mandi kotor ya begitu terus. Ya, sampai betul-betul ya akan tampil ya seperti setan. Arahnya ke lautan api. Ingat ya, babi-babi di Gadara itu. Babi-babi yang ribuan ekor itu dirasuk oleh roh, jatuh ke danau, ke laut. Nah, itu menuju lautan api satu waktu. Terjun bebas dalam lautan api, selamanya binasa. Ya, jadi setan itu paling suka merasuk babi. Najis. Dosa makan minum kawin mengawinkan. Ini gila babi. Kerusakan moral. Hati-hati. Ya. Oh, kita perhatikan. Tuhan tolong kita semua. Ya, yang kedua,
pengertian yang kedua, mulut berbusa itu ayat 9, 39, Lukas 9 ini ayat 39 bagian A saja. Lukas 9 ayat 39 bagian A. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu mengguncang-guncangnya sehingga mulutnya berbusa. Mulut berbusa, pengertian yang kedua, gila babi, penyakit lain. Mulutnya berbusa, artinya ini menunjuk perkataan yang sia-sia. Nah ini perhatikan ya. Mungkin ya secara jasmani, mulut mungkin baik-baik saja. Ya, mulutnya mungkin wah. Ya malah mungkin senyumnya katanya manis senyumnya. Tapi begitu berkata-kata ternyata mulutnya berbusa. Ya. Artinya perkataan yang sia-sia, dusta, suka berdusta. Ya, perkataan kotor, perkataan yang najis, ya. Suka memaki orang, ya, perkataan kasar. Ya. Perkataan kasar itu mulut berdosa. Ya. Perkataan sia-sia, perkataan dusta, perkataan kotor, perkataan najis, ya, perkataan kasar, suka memaki orang. Mungkin ya tidak lewat langsung perkataan, tapi ya lewat media sosial. Ya, suka ya membuli orang di media sosial. Nah, itu hari-hari ini ya, banyak orang seperti itu. Ya, bahkan terkenal ini netizennya plus 62 ini. Wah, mulutnya itu katanya ya julid-julid mulutnya. Ya, itu mulut berbusa. Ya, jadi jangan ikut-ikutan ya. Yang sudah tahu firman jangan ikut-ikutan. Ya, ada orang yang dibully jangan berbusa. Apa kita mau ikut-ikutan? Berarti mulut kita berbusa juga. Ya, orang yang kita ya kata-katai berbusa, kita juga berbusa sama-sama. Mulut berbusa. Perkataan kotor, perkataan sia-sia, gosip, ya, memfitnah, memaki dan sebagainya. Ya. Oh inilah hari-hari. Ya, apalagi di media sosial, okay. Ya, banyak yang terjadi mulut yang berbusa. Perhatikan, ya Tuhan tolong kita. Yang ketiga, arti yang ketiga, ya, ayat 40, ayat 40. Dan aku telah meminta kepada murid-murid supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Berarti mustahil. Jadi penyakit ain ini adalah masalah yang mustahil. Murid-murid tidak bisa mengusirnya. Jangankan ya murid-murid ya siapapun ya, mau dokter apalagi dokter orang pintar ya, apapun di dunia ini tidak ada yang bisa menyelesaikan penyakit ain. Itu masalah yang mustahil, masalah yang mustahil. Jadi 3 pengertian penyakit ain: kerusakan moral lewat dosa, makan minum kawin yang mengawinkan, mulut yang berbusa, perkataan sia-sia, ya, dusta dan lain-lain. Dan yang ketiga, ini adalah masalah yang mustahil. Ini masalah yang mustahil. Ya, yaitu masalah-masalah yang ada di dunia ini. Masalah pekerjaan. Hari-hari. Orang mau dapat kerja saya sudah susah hari-hari. Ya. Banyak orang yang menjanjikan, oh kamu kerja di sini ya. Ternyata setelah pergi ya, ternyata ditipu. Banyak sudah. Ya, saya berboring lagi mendengar lihat di berita. Orang-orang yang kerja di luar negeri ya, dijanjikan oh kalau kerja di sini ya gajimu sekian, ternyata sampai di negeri orang ya terlantar sampai tinggal di bawah jembatan. Ya. Bukan cuma di negara lain, di negara sendiri ya, banyak yang terjadi. Ya. Kalau lalu di daerah yang terkenal orang sana semua. Saya pernah satu mobil dengan orang yang kerja di sana, di daerah ya, sudah tahu di daerah mana yang saya sebut itu. Dikata, wah sudah seperti ya, kota, padahal dulu itu desa ya orang itu dulu. Ya, sedikit sekali orang sekarang sudah seperti kota, sibuk sekali. Ya. Haleluya. Banyak orang tertipu, banyak. Ya sudah kasih ini sekian, tapi ternyata besananya terlantar. Nah, itulah hari-hari. Masalah yang mustahil itu penyakit ain, masalah yang mustahil. Pekerjaan sulit didapat. Ya. Di sekolah orang sudah bersaing di sekolah. Ya, masuk sekolah saja perguruan tinggi di seleksi. Ya, baru masuk saja di seleksi. Ya. Setelah selesai kuliah belum tentu dapat kerja.
Jadi sekolah saja hari-hari mustahil. Ya, apalagi ya soal apa? Soal jodoh ya, dan lain-lain. Itu penyakit ayam semua. Masalah yang mustahil. Ya. Dalam pekerjaan, dalam sekolah, ya dalam masa depan kita, bahkan di sehari-hari ada masalah pergumulan yang kita hadapi, tantangan. Ya. Nah, itu semua penyakit ayam yang tidak bisa diselesaikan oleh apapun juga. Ya. Tidak bisa diselesaikan oleh siapapun juga. Selain kita bawa kepada siapa? Ayat 41. Ayo, lanjut ayat 41. Ya, hanya ini yang bisa menyelesaikan ayat 41. Lanjut ayat 41. Ayat 41. Lukas 9 ini ayat 41. Maka kata Yesus, ya, dan ketika mereka belum percaya, ayat berapa? Oh, pasal 44. Ya, ini. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Nah, hanya Yesus yang sanggup. Tidak ada yang bisa menyelesaikan penyakit ayam ini. Tidak ada yang bisa menolong kita dari penyakit ayam. Mulai dari dosa, ya, kerusakan moral tadi, ya, perkataan yang najis, mulut berbusa, ya, dan sebagainya. Ya. Dan mustahil, masalah yang mustahil. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan semua. Hanya Yesus. Ya, hanya Yesus. Bawa anak itu kemari. Lukas pasal 5 ayat 1. Sebabnya ini yang kita terus, ya, haleluya, perjuangkan hari-hari. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Datang kepada Yesus, kerumuni Yesus. Untuk apa? Untuk mendengar firman Allah. Nah, ini yang harus kita lakukan hari ini. Menghadapi penyakit ayam, datang kepada Yesus. Untuk apa datang kepada Yesus? Untuk mendengar firman. Jadi motivasi kita datang kepada Yesus jangan dulu, mau dapat ini, dapat itu secara jasmani. Motivasi kita datang kepada Yesus adalah dengar firman dulu. Nah, itu ya, jangan sampai salah. Ya. Sebab di dalam Injil Yohanes pasal 2 ada orang yang datang kepada Tuhan, tapi untuk melihat tanda, untuk mengalami tanda-tanda mujizat jasmani. Sehingga ya, Tuhan tidak mempercayakan, ya, hidupnya kepada orang-orang semacam ini. Dalam Injil Yohanes, kita baca Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke 23. Yohanes 2 ayat 23. Sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya, mujizat-mujizat. Ya, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia kenal mereka semua. Ya, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab dia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Nah, jadi ini kehidupan yang tidak mengalami kepercayaan dari Tuhan. Ya, lihat mujizat, alami mujizat, tapi Tuhan tidak mempercayakan hidupnya kepada. Ya, ini sama dengan kehidupan yang tidak akan pernah bisa, ya, sempurna seperti Tuhan. Ya, tidak dipercayakan Tuhan, ya, hidupnya kepada orang ini, berarti tidak bisa sama seperti Tuhan, tidak bisa menjadi sama seperti Tuhan. Sementara ini tujuan akhir kita, ya, ini tujuan akhir kita, untuk menjadi sama seperti Dia, menjadi sempurna, menjadi mempelai Tuhan, ya, supaya nanti akan dipermuliakan, ya, bersama dengan Dia untuk selamat. Ya, tapi kalau cuma mengalami mujizat yang jasmani, tapi tidak bisa menjadi sama dengan Tuhan, ya, maka itu semua adalah sia-sia. Apa yang dicapai manusia di dunia ini semua akan sia-sia kalau tidak bisa menjadi sama seperti Tuhan. Tidak sempurna, maka semua apapun yang kau dapat, mungkin sudah dapat pekerjaan yang bagus, mungkin sudah dapat rumah yang bagus, dapat fasilitas dan lain-lain, ya, tapi tidak menjadi sama seperti Tuhan, tidak sempurna. Dalam sekejap mata habis semua itu kalau murka Tuhan datang.
Tadi saya gempa yang terjadi beberapa tahun yang lalu dari gempa baru-baru ini di Turki. Bertahun-tahun dicapai bisa bangun gedung yang tinggi, yang mewah, hancur dalam sekejap mata. Ya, nanti Babel itu, kekayaan Babel itu akan ditenggelamkan semua dalam laut. Jadi semua tidak ada artinya. Ya, makanya mari motivasi kita ikut Tuhan, datang pada Tuhan, jangan untuk melihat tanda, untuk mengalami mujizat jasmani. Tapi motivasi datang kepada Yesus adalah mau dengar firman. Saya mau datang mau dengar firman. Ya, mau dengar firman pengajaran yang benar. Ya, jadi datang kepada Yesus. Ya, kita datang untuk mendengar firman. Datang untuk menikmati firman pengajaran yang benar. Ya, haleluya. Yang isinya dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Mari dibaca 2 Timotius 4 ayat 2 ini. Isi dari pengajaran yang benar, ya, yang kita dengar dari Tuhan, kita nikmati dari Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah. Isi pengajaran yang benar, ya. Menyatakan apa yang salah, menyatakan dosa, ya, dosa-dosa yang tersembunyi dinyatakan, ya, diungkapkan, ya. Supaya apa? Ya, supaya kita sadar dan menyesal. Ya, saat dosa kita ditunjuk oleh firman, diungkapkan oleh firman, ya, saat itu kita sadar dan menyesal. Saya, itu dosa saya. Ya, ampuni saya sudah berdosa pada. Ya, jangan kita keraskan hati kita. Nah, ini datang kepada Yesus, dengar firman pengajaran yang benar, yang isinya menyatakan dosa, menyatakan kesalahan. Ya, jadi jangan juga kita, ya, datang mencari Tuhan, ya, percaya kepada Yesus, ya, dengan mendengar firman yang itu, enak-enak bagi daging, yang tidak menyatakan kesalahan, yang itu, yang lucu-lucu, yang singkat-singkat, ya, bukan malah, ya, mengalami keubahan, tapi, ya, akan tetap di dalam dosa, bahkan bertambah dalam dosa. Yesaya pasal 30 ayat 1. Masuk dalam satu ibadah, dalam satu persekutuan tanpa dorongan firman, tanpa pengajaran yang benar, malah dosanya bertambah. Yesaya 30 ayat 1. Celaka anak pemberontak, demikian firman Tuhan, melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, memasuki suatu persekutuan, masuk suatu ibadah yang bukan oleh dorongan roh, dorongan firman, sehingga dosa mereka bertambah. Ya, jadi kalau kita datang ibadah, ya, bukan mendengar firman pengajaran, ya, firman yang itu, yang tidak menyatakan kesalahan, yang sesuai dengan itu keinginan pendengar, yang itu, ya, yang enak-enak bagi daging, ya, tidak akan pernah mengalami keubahan hidup, malah semakin bertambah di dalam dosa. Semakin bertambah, semakin parah penyakit ayamnya, semakin parah kerusakan moral, sampai benar-benar hancur binasa. Dan mari kita datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus dengan terima pengajaran yang isinya menyatakan dosa, menyatakan kesalahan. Dan selanjutnya di 2 Timotius pasal 4 ayat 2, kembali di ayat tadi, ya, isi dari pengajaran ini, yang pertama tadi menyatakan dosa yang tersembunyi, supaya kita sadar, menyesal, mengakui dosa kita. Kemudian yang kedua tadi menegur, siap sedialah beritakan firman, nyatakan apa yang salah dan tegurlah. Ini yang kedua, menegur supaya apa? Supaya kita tidak mengulangi dosa. Ditegur, ya, dengan keras supaya kita jangan mengulangi dosa. Ya. Kesalahan kita dinyatakan, ya, sudah dinyatakan kesalahan, kemudian, ya, orang ini masih juga tidak mau mengaku. Ditegurlah dengan keras. Ini kesalahanmu. Ditegur dengan keras, ya, supaya dia betul-betul mengakui dosa. Dan apa tadi yang sudah diakui jangan lagi diulangi. Ya, ditegur ini supaya mantap, ya, semakin mantap di dalam kebenaran yang kita sudah terima.
Kesalahan diungkapkan, dosa diungkapkan, kita akui, ditegur supaya kita jangan lagi mengulang dosa yang sama, supaya tetap dalam kebenaran, dalam kesucian. Haleluya. Ya, sebab semakin kita mempertahankan dosa, semakin keras firman disampaikan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Ya, perhatikan. Semakin kita mempertahankan dosa kita, semakin keras firman itu datang. Semakin keras. Ya, semakin keras. Ya. Dan kalau kita tetap juga keras hati, maka hancurlah hidup kita. Keras ketemu keras, hancur. Ya. Kalau kita mengeraskan hati, firman keras, tetap dia keras, firman keras, hancur. Hancur dia. Ya. Menuju pada kehancuran, kebinasaan. Jadi sikap kita gimana? Lembutkan hati. Itu sikap. Kalau firman semakin keras, kita lembutkan. Ya, sehingga firman yang keras itu akan mengubahkan. Firman yang keras ini akan bekerja untuk mengubahkan hidup kita. Mudah untuk dibentuk. Sesuatu yang lembut itu mudah untuk dibentuk. Bagaikan sang penjunan dalam kitab Yeremia pasal 17. Ya, sang penjunan membentuk, haleluya, tanah liat yang sudah lembut itu dibentuk menjadi suatu bejana yang indah. Coba kalau tanah itu keras, bagaimana bisa dibentuk? Malah hancur, tidak bisa. Jadi bisa dibentuk, tapi kalau dia lembut bisa dibentuk. Bisa dibentuk menjadi suatu bejana. Oh, haleluya, mari. Biar kita semakin sadar. Dosa dinyatakan supaya kita sadar. Ya. Semakin keras firman supaya kita betul-betul sadar, melembut. Jangan keras hati. Jangan sampai hidup kita hancur. Ya, haleluya. Biar kita melembut tadi. Semakin melembut, firman semakin bekerja, mengubahkan hidup kita. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, menasihati. Menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sehingga apa? Sehingga kita semakin mantap. Semakin mantap di jalan kebenaran, kesucian. Tadi sudah tidak mengulangi dosa, ditegur supaya betul-betul mengakui tetap dalam kebenaran. Jadi kalau kita sudah ditegur, kemudian kita sudah kembali pada kebenaran, ditegur lagi kita semakin mantap, maka firman itu akan tampil sebagai nasihat bagi kita. Sebagai nasihat. Nah, nasihat ini supaya terus menjaga di jalur yang benar itu. Semakin mantap. Tadi sudah mantap, semakin mantap. Di jalan atau di rel kebenaran. Jadi kita di nasihat ini dijaga supaya jangan lagi. Jangan menyimpang sedikit pun. Dijaga di rel kebenaran terus. Dinasihati terus. Haleluya. Jangan bosan, jangan bosan dinasihati. Kamu mudah perhatikan. Jangan bosan dinasihati oleh firman. Sebab orang yang sudah mulai bosan berarti sudah mulai arahnya sudah mulai menyimpang, bahaya. Tapi kalau kita bisa menikmati firman ini, firman yang menegur ini, firman yang menyatakan firman yang menasihati ini, pengajaran yang benar kita nikmati, berarti kehidupannya semakin mantap. Semakin mantap di dalam pengajaran yang benar. Sehingga di Amsal pasal 1, perhatikan Amsal 1 ayat 23 sampai 26. Amsal 1 ayat 23 sampai 26. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Jadi pengajarannya dengan isi hati Tuhan dicurahkan kepada kita. Tuhan curhat kepada kita, mencurahkan isi hati kita, isi hati Tuhan kepada kita. Aku beritahukan lewat perkataan firman. Dan terus ayat 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, semoga kita tidak menolak. Dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku, tidak mau terima teguranku.
maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Nah, ini kita perhatikan. Ya, jadi ya, firman pengajaran yang benar, yang isinya tadi menyatakan apa yang salah, menyatakan dosa tersebut, menegur kita dengan keras, menasihati kita. Itu adalah curahan isi hati Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan mencurahkan isi hatinya kepada kita? Oh, luar biasa, saudara. Kalau sampai Allah mencurahkan isi hatinya kepada manusia, luar biasa. Ya, kalau kita menemukan ya, ada pemimpin yang seperti ini di dunia ini, pemimpin yang benar-benar mencurahkan isi hatinya kepada ya, rakyatnya. Ya, saya kira hampir tidak ada pemimpin seperti itu. Mungkin ada, tapi tidak sampai semua dia curah. Ya. Tapi Tuhan, dia mencurahkan isi hatinya kepada kita. Lewat firman pengajaran ibadat ini, Tuhan sedang mencurahkan isi hatinya kepada kita, kaum muda. Berarti kita ini orang-orang yang apa? Istimewa. Ya kan? Ya. Istimewa. Orang yang bisa ya, mengalami curhatnya Tuhan. Ini orang istimewa. Ya. Orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ya, sehingga Tuhan memberitahukan semuanya isi hatinya kepada orang itu. Kepada kita kaum muda yang mendengar, kepada siapapun saudara yang mendengar firman ini, Tuhan sedang mencurahkan isi hatinya kepadamu. Kenapa engkau istimewa? Kaum muda, engkau istimewa. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau istimewa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mencurahkan isi hatinya kepadamu. Pemimpin tertinggi, raja segala raja, sedang mencurahkan isi hatinya kepada kita semua. Betapa kita sangat istimewa di hadapan Tuhan. Oh, tetapi di sini di ayat yang kita baca, kamu menolak aku. Ya, kamu tolak aku ketika aku memberitahukan isi hatiku, ketika aku memanggilmu. Ya, engkau tidak menghiraukan uluran tanganku. Ya, mengabaikan nasihat Tuhan, tidak mau menerima teguran. Maka apa yang terjadi? Ya, maka aku akan menertawakan celakamu, berolok-olok ketika kedahsyatan menimpa atas. Nah, itu yang terjadi kalau kita menolak. Ya, kita menolak firman pengajaran yang merupakan isi hati Tuhan bagi kita. Ya, maka kita akan ditertawakan Tuhan. Ya, ketika kedahsyatan, celaka menimpa kita, kegagalan apapun yang kita alami, yang tidak baik, yang negatif, ya, Tuhan malah ketawa melihat. Ya, Tuhan ketawa, menertawakan. Ya. Padahal kalau kita membaca di banyak peristiwa, ya, Tuhan ya sampai menangis. Ya, di peristiwanya Marta menghadapi kemustahilan, Maria dan Marta, Lazarus yang meninggal, Tuhan sampai menangis melihat mereka. Tapi orang yang tidak menerima firman pengajaran yang benar, malah Tuhan ketawa melihat dia menderita, melihat dia alami kegagalan. Ya. Ini jangan coba-coba, ya. Kamu muda berarti. Ya, apapun yang kau memutuskan dalam hidupmu, ayo datang kepada Yesus, datang kepada firman. Cari tahu lewat kebenaran firman. Sudah banyak firman yang sudah disampaikan. Soal apa saja, soal pekerjaan, soal sekolah, jodoh dan sebagainya. Datang kepada Yesus. Datang pada pengajaran. Ya. Sesuai tidak dengan pengajaran yang benar. Kalau tidak, jangan coba-coba. Kalau kau gagal, Tuhan ketawa nanti. Ya. Haleluya. Ya, bukan malah Tuhan mengasihani kita, malah Tuhan ketawa. Kenapa? Ya. Ya. Sudah tahu firman, tapi ya masih juga mau coba-coba. Ya, yang tidak sesuai firman. Jadi itu saja. Apapun yang kita alami, kita hadapi, ya, tanya Yesus, tanya firman pengajaran. Ya, haleluya. Harus sesuai dengan firman. Mau sekolah, tadi mau bekerja, dimanapun engkau pergi bekerja, harus ada firman di sana yang menyertaimu.
Ya. Haleluya. Itu saja ya, kalau saudara mau cari jawaban ya, bolehkah saya pergi kerja di sana? Bolehkah saya kerja di situ? Silakan, saya tidak bisa melarang siapapun. Ya, sebagai hamba Tuhan saya tidak bisa melarang siapapun. Dan tidak akan pernah saya mau larang siapapun. Silakan, kalau mudah mau cari pekerjaan di mana saja silakan. Tapi ingat, sesuai atau tidak dengan firman, tanya Tuhan, lewat apa? Lewat doamu. Doa, ya, berdoa. Ya. Apakah yang sudah sesuai firman, sesuai kehendak Tuhan, saya ke situ. Haleluya. Dan bagaimana nanti kalau saya di situ, bisakah saya ibadah? Bisakah saya dengar firman? Ya. Haleluya. Jadi dimanapun kita pergi berada, kita harus selalu bisa mengurumuni Yesus tadi, dengar firman, bisa beribadah. Mau kemanapun, itu saja. Harus bisa beribadah. Jangan sampai pekerjaan kita menghalangi kita beribadah. Ya, itu. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, jangan sampai kita mengabaikan nasihat Tuhan, teguran Tuhan. Ya, apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Ya, biar kita ikuti sesuai kehendak Tuhan. So nanti kalau kita gagal, bukan malah Tuhan kasihani, malah ditertawa. Ya, apalagi gagalnya itu dahsyat betul. Ya, sampai betul-betul gagal sampai ya, benar-benar tidak berdaya. Bukan Tuhan mengasihani, tapi Tuhan tertawa. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, haleluya. Tapi sebaliknya, kalau kita terima firman, apa yang Tuhan nyatakan, kesalahan kita, ketika kita dinyatakan kesalahan kita mengaku dosa kita. Ketika kita ditegur, kita mengaku dosa, kita tidak mengulangi lagi dosa yang sama. Kita dinasihati, kita semakin mantap dalam kebenaran, kesucian. Ya, sebaliknya, oh Tuhan akan semakin mengasihani kita. Tuhan akan semakin mengasihani kita. Itu peristiwanya Marta tadi, saya sebutkan Marta dan Maria. Ya, bagaimana keluarga ini adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang mengasihi Tuhan. Ya. Haleluya. Bagaimana Maria yang selalu duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa. Ya. Bagaimana dia mau mengikuti apa perkataan Tuhan. Ya. Mau setia, mau taat pada firman Tuhan. Dan ketika dia menghadapi kemustahilan, Lazarus sudah mati 4 hari. Itu sama dengan ayat tadi. Mustahil. Ya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan maskur, Tuhan menangis melihat, ya, haleluya, keadaan yang menimpa Maria dan Marta. Ya, inilah yang juga kita akan alami kalau kita sungguh-sungguh ya, menerima firman pengajaran. Ya, haleluya, yang menyatakan dosa kita ya, mengalami penyucian. Kita semakin setia, semakin taat pada firman. Dalam kebenaran, dalam kesucian semakin mantap pada ini. Ya. Sehingga ya, puncak pengajaran ini membawa kita pada gunung, naik ke gunung, menyembah Tuhan. Seperti Maria, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Begitu Tuhan datang, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Jadi pengajaran ini membawa kita untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Hadapi masalah, datang pada Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, jangan sudah alami yang mustahil, langsung apa? Ya, langsung pergi ke sana. Curhatnya kepada si A, si B, pergi kepada si C. Alami masalah, datang pada Tuhan, bersyukur, ya, berlutut di bawah, menyembah Tuhan, serahkan, berharap, bersandar pada Tuhan. Sebab Tuhan akan mengasihani masalah, Tuhan mengasihani persoalan yang kau hadapi, ya, apapun yang kau hadapi. Ya, itu tadi mau apa, mau ya, haleluya, ya, mau pergi kemana, ya, mau apa, ya, memutuskan sesuatu dalam hidup kita, soal pekerjaan, dari soal sekolah, soal jodoh dan sebagainya, kepada Tuhan. Tersungguh di bawah itu.
Tanya Tuhan. Menyembah Tuhan yang bersabar, serahkan semua pada Tuhan. Dan Tuhan akan kasih. Ya, Tuhan akan kasih jalan. Ya, kita akan mengalami, kita sini akan mengalami bahwa ini, minta tanda ya Tuhan. Apa tandanya Tuhan? Saya bisa ke situ. Ya. Tuhan akan kasih tanda kepada kita. Ya. Tuhan akan kasih jalan keluar yang terbaik. Ya. Jangan begitu ada tawaran, yuk. Ya, tanpa tanya Tuhan dulu. Jadi dengar firman, ya, ikuti sesuai firman, datang tersungkur di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan, serahkan semua. Seperti Yeftah, ya, perkara yang dia serahkan kepada Tuhan di Mispa, dia serahkan. Persoalan yang begitu mustahil dalam hidupnya, dia serahkan kepada Tuhan. Semua dia serahkan. Ya. Dalam Hakim-Hakim, mari kita baca itu. Ya, Hakim-Hakim pasalnya yang ke ya, Hakim-Hakim pasal 11 ayatnya yang ke ayat 11. Hakim-Hakim 11 ayat 11. Maka Yeftah ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima. Tetapi Yeftah membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Semua dia serahkan kepada. Memang dia ikut para tua-tua, tapi semua dia serahkan. Kalau ini kehendak Tuhan, ya saya akan berarti akan tetap di sana. Kalau bukan kehendak Tuhan, pasti akan kembali. Diserahkan semua pada Tuhan. Dia ini, Yeftah ini seorang pelarian, gelandangan Yeftah itu. Sudah jadi gelandangan. Dia diusir dari rumah ayahnya karena dia anak perempuan Sunda. Diusir, jadi gelandangan, tidak punya pekerjaan, dia gelandangan. Ya. Tapi dia serahkan semua kepada Tuhan, sehingga saudara bisa baca selanjutnya, Yeftah mengalami kemenangan bersama Tuhan. Diangkat menjadi hakim di Israel. Ya, dari seorang gelandangan yang tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan, diangkat jadi hakim, ya, jadi penguasa. Jadi jangan takut kalau kita ikut kehendak Tuhan. Tiada mustahil untuk mengangkat hidupmu. Mungkin engkau gelandangan, tidak punya pekerjaan. Ya. Orang bilang, wah kamu akan tetap begitu kamu itu. Kalau kamu udah kesini, akan begitu. Serahkan pada Tuhan. Serahkan semua pada Tuhan. Biar Tuhan berjalan. Biar Tuhan berikan yang terbaik. Mengangkat hidup kita. Biar Tuhan yang mengangkat hidup kita. Biar semoga kita bisa mengerti. Dari seorang gelandangan diangkat menjadi seorang hakim yang hebat. Mengalami kemenangan bersama Tuhan. Luar biasa. Ya, semoga kita. Nah, Yeftah apa yang salah satu ya yang membuat dia bisa berhasil dengan menyerahkan semua kepada Tuhan. Di ayat ini kita baca seterusnya. Di ayat yang ke-10 mari. Di Mispa, ya, dia serahkan kepada Tuhan semua perkara di Mispa. Kemudian ayat yang ke-30 ya, ayat 30. Ayat 30. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Dia bernasar pada Tuhan. Bernasar. Kalau Tuhan beri kemenangan kepada saya, apa yang keluar dari pintu rumahku saat aku kembali, dia akan aku serahkan. Dan ketika dia kembali dari dia peperangan melawan, dan dia menang, dia keluar siapa? Anaknya perempuan, satu-satunya anak tunggal keluar main rebana, ya, menari menyambut Yesus. Wah, hatinya sangat terpukul. Tapi nanti dia sudah bernasar, dia serahkan kepada Tuhan, jadi korban bakar. Ya, bernasar. Juga siapa? Hana bernasar. Apa yang kau berikan saya akan kasih kepadamu Tuhan. Samuel jadi pelayan Tuhan. Dan Tuhan menambah juga keturunan. Ya, pada waktu itu Hana mandul, nggak punya anak. Tapi begitu dia berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan, dia bernasar.
Tuhan, Kau kasih aku anak, saya akan kasih kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan tidak biarkan. Setelah itu dia punya anak yang lain. Ya. Haleluya. Nah, ya. Jadi, ya, biar kita sungguh-sungguh. Ya, serahkan kepada Tuhan dan buat komitmen dengan Tuhan, buat nasar dengan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berkati saya, kalau saya dapat pekerjaan terbaik Tuhan, saya mau ini, saya mau itu untuk Tuhan. Nah, punya komitmen. Kalau Engkau berkati saya Tuhan, ya, saya mau memberikan yang terbaik. Apa saja, Kau ungkapkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Juga seperti siapa? Seperti Yakub. Apa yang Kau berikan, aku akan berikan 1/10 dari semua. Ya, jangan ya begitu sudah dapat pekerjaan, terima gaji, wah habis semua. Nah, bagaimana Tuhan memberkati? Bagaimana mau berhasil? Baru terima berkat sekian sudah habis semua untuk dirinya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, semoga kita sungguh-sungguh hari ini ada di atas gunung, menjadi penyembah yang benar, didorong oleh firman yang menyucikan kita terus hari ini, membawa kita untuk menyerahkan semua perkara kita kepada Tuhan. Dan ada yang berkomitmen kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, saya menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan. Dan Kau beri yang terbaik, saya akan lebih memberi yang terbaik untukmu, melayanimu dengan sungguh-sungguh. Orang ini akan semakin dipakai Tuhan. Kalau dia punya komitmen yang kuat untuk Tuhan, ya, bernasar untuk Tuhan, ya, Tuhan akan beri yang terbaik, semakin dipakai oleh Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ya, hasilnya, mari kita lihat hasilnya. Kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Ya. Haleluya. Kita berkomitmen kepada Tuhan, ya, untuk sungguh-sungguh hari-hari seperti Yeftah, seperti Hana, seperti Yakub. Kita lihat hasilnya. 1. Kembali ke Lukas 9 ayat 42. Lukas 9 ayat 42. Ayat 42. Lukas 9 ayat 42. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Ya, itu jadi ayat 42 ya, pasal 9. Ya, tapi Yesus menegur roh jahat itu dan keras dan menyembuhkan anak itu. Nah, ada kuasa kesembuhan ini hasil. Kita serahkan semua pada Tuhan. Kita ikuti sesuai firman hari-hari. Ya, sesuai pengajaran yang benar. Serahkan semua pada Tuhan. Berkomitmen dengan Tuhan. Hasilnya ada kuasa kesembuhan. 1. Segala ya yang mustahil apapun, penyakit apapun akan disembuhkan oleh Tuhan. Kuasa kesembuhan. Ya. Untuk penyakit apapun ya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tiada yang mustahil. Masalah apapun bisa ya selesai bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ada kuasa kesembuhan. Menyembuhkan penyakit ain yang mustahil tadi. Berarti ada kuasa untuk menghapus segala kemustahilan. Sebab penyakit ain tadi mustahil. Jadi penyakit ain sembuh berarti semua masalah selesai. Apapun dalam hidup kita semua akan selesai. Semua akan selesai. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan Tuhan. Ya, selalu saya katakan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Tuhan. Tidak ada. Semuanya bisa. Soal apa? Soal pekerjaan, soal sekolah, jodoh, ya apapun, masa depan semua. Semuanya bisa Tuhan selesaikan. Ya, haleluya. Dan terakhir, hasil yang terakhir, yang kedua. Wahyu 3 ayat 7-8. Ini perhatikan baik-baik. Ini kita akan alami bersama Tuhan. Ya. Wahyu pasal 3 ayat 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Kita dalam pengembalaan kita sudah dengarkan. Jemaat Philadelphia, jemaat yang tidak berdaya. Jemaat yang tidak punya kekuatan apa-apa. Kekuatannya tidak seberapa. Inilah firman yang benar, yang kudus, yang memegang kunci Daud. Firman pengajaran yang benar, yang kudus. Di situ ada kuasa kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. 8.
Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu semua. Tuhan tahu soal perjuangan kita dalam pengajaran ini. Bagaimana kita serahkan semua masalah kita pada Tuhan. Bagaimana kita berseru, kita berserah, bersandar pada Tuhan lewat doa kita. Bagaimana komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan tahu semua, Tuhan lihat semua perjuangan kita. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatan tidak seberapa. Engkau lemah, engkau tidak berdaya. Engkau kecil. Engkau tidak dipedulikan siapapun, engkau tidak dipandang siapapun. Tapi engkau menuruti firman, engkau taat pada firman, engkau tidak menyangkal Tuhan, tetap berseru, berserah. Tuhan buka semua. Hasil yang kedua, ada kunci Daud. Ada kunci Daud, Tuhan berikan. Kunci Daud untuk membuka semua pintu yang tidak bisa. Ya, terbuka. Pintu yang tertutup, semua Tuhan akan buka. Dan tidak ada yang bisa menutup apa yang Tuhan sudah buka. Tidak ada yang bisa menutup. Ya. Tuhan akan menyatakan semua kuasanya. Ya, kalau tadi seperti Yeftah, seperti Daud, kemenangan di jalan yang dia tempuh selalu ditandai kemenangan. Ya. Yeftah selalu menang, Daud selalu menang. Itulah kunci kerajaan surga, kunci Daud. Ya. Kunci kemenangan dalam setiap apapun yang kita hadapi. Pembukaan jalan semuanya. Ya. Masa depan indah berhasil semuanya. Kita apa? Pintu pekerjaan, pintu jodoh, apa semua pekerjaan semuanya. Apapun itu. Pintu pelayanan dan selanjutnya. Ya. Haleluya. Tuhan pasti akan menyatakan kuasa. Kalau sudah pintu Tuhan buka, pintu apapun itu ya sertai dengan paling tinggi pintu surga terbuka, tingkap langit terbuka, apa yang turun? Berkat turun, hujan berkat. Pintu langit terbuka, tingkap langit terbuka menurunkan hujan berkat kepada kita. Berkat akan mengalir untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi apa yang kita dapatkan hari-hari ini? Yang kita dapatkan, berkat yang kita dapatkan, ayo kita gunakan untuk pelayanan, membangun tubuh Kristus. Itu yang kita utamakan hari ini. Jangan sudah bermimpi kok saya dapat kerja, ini gaji pertama, langsung mau beli ini. Ini jauh daripada pemakaian Tuhan seperti ini. Mari, apa yang kita terima dari Tuhan bersama untuk kemuliaan bagaimana? Yang kita utamakan pelayanan. Kalau ada orang yang berkomitmen seperti itu, kaum muda, siapapun sudah, haleluya. Kalau Tuhan sudah buka jalan, Tuhan berkati, saya mau utamakan Tuhan. Pasti dia diberkati Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan semua. Apa yang dia rindukan, Tuhan buka semua. Tapi kalau kita egois, tertutup semua pintu yang kita tertutup. Tuhan tahu hati kita. Makanya Tuhan pilih Daud itu kenapa? Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati. Tadi tidak pernah, tidak ada seorang pun yang yang harus memberitahukan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu hati setiap hati manusia. Yohanes 2 tadi kita sudah baca. Tidak ada yang bisa menipu Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu lihat bagaimana niat kita. Sebelum kita dapat pekerjaan, sebelum kita dapat ini, dapat itu, Tuhan sudah tahu apa niat hati kita. Dan kalau niat hati kita sudah itu, bukan yang pelayanan yang utama, itu sudah pasti akan tertutup semua jalan-jalan kita. Makanya hati kita harus hati nurani baik. Selalu saya sampaikan, itu landasan terima berkat. Hati nurani baik itu landasan terima berkat. Hati yang taat, hati yang disucikan, itu landasan terima berkat dari Tuhan. Landasan kita terima berkat. Ayat terakhir kita baca. Mazmur pasal yang ke-24. Tuhan buka pintu, buka jalan, buka pintu berkat bagi kita. Asal punya landasan yang kuat. Mazmur pasal 24. Nih, kita baca sebagai ayat terakhir. Mazmur pasalnya yang ke-24 ayat 3, 4, 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Naik ke gunung yang kudus, menjadi penyembah yang benar. Sampai hanya menyerahkan seperti Yeftah, Daud,
Yakub menyerahkan semua, Hana menyerahkan semua pada Tuhan di atas gunung yang kudus dalam penyembahan yang benar. Ya. Dan kita lanjut ayat 4, orang yang bersih, suci, murni hatinya, ya, hati suci dan murni itu landasan yang kuat. Tidak ada, tidak menyerahkan pada penipuan, tidak sumpah palsu. Ayat 5, perhatikan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Orang ini yang terima berkat, mendapatkan semua pembukaan pintu apapun, dan berkat dicurahkan dalam hidupnya. Semua pintu yang terbuka mengalami pencurahan berkat dari Tuhan. Jadi kalau sudah dapat apa pintu, pekerjaan pintu, semua akan ada berkat di situ dari Tuhan. Tuhan curahkan sampai nanti, ya, yang sesungguhnya pintu pesta nikah itu yang kita alami pembukaan pintu pesta nikah. Jadi mempelai Tuhan, kerajaan 1000 tahun damai sampai Yerusalem. Allah itu Allah yang adil. Ya, kalau kaum muda yang di sana di Malang diberkati, kenapa kaum muda di Tambu tidak? Ya, kalau kaum muda yang di mana saja diberkati, kenapa kita tidak? Ya, masalahnya ada pada diri kita. Itu masalah dari diri kita, kan masalahnya. Sudah kan? Terima firman pengajaran sungguh-sungguh, disucikan, menyerahkan semua pada Tuhan, punya komitmen yang kuat dengan Tuhan. Atau masih juga masuk itu, ya masih ada tipu-tipu dengan Tuhan. Ya. Tadi yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, itu seringkali kita masih tipu-tipu Tuhan. Terima berkat masih tipu Tuhan. Ya, perpuluhannya diambil, dia makan. Nah, itu suka tipu-tipu Tuhan. Coba kalau kita sungguh-sungguh, ya, dialah yang akan terima berkat dari Tuhan. Ya, semoga kita mengerti, semoga ya, mendapatkan pembukaan semua pintu dari Tuhan, mencurahkan berkat yang bagi kita sampai nanti pintu yang tertinggi terbuka, pesta nikah 1000 tahun Yerusalem selamanya. Kita bahagia bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita serahkan semua perkara kita kepada Tuhan. Segala perkara aku kuserahkan kepada Allah pembela.
dilayani, ada dosa-dosa. Masalah yang mustahil, apapun itu datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Dan semakin kita disucikan, semakin kita diubah lagi. Haleluya, haleluya. Selalu kita bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Seluruh perkara kita datang serahkan kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, menemui Tuhan, datang kepada Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan. Sampai berdiri kita datang kepada Tuhan. Angkat dua tangan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Turun kata. Haleluya. Engkau yang tahu semua apa yang kami lakukan, perjuangan kami dalam pengajaran yang benar ini Tuhan, dalam penyucian. Engkau yang tahu semua pekerjaan kami, Engkau yang tahu seruan-seruan doa yang dinaikkan kepadamu ya Tuhan. Bahkan Engkau yang tahu semua keadaan yang tidak berdaya, yang tidak mampu hari-hari ini Tuhan, menghadapi yang mustahil Tuhan. Engkau melihat semua, Kau mudah Tuhan, siapapun kami saat ini dalam keadaan yang tidak berdaya Tuhan, menghadapi yang mustahil dalam hidup kami Tuhan. Kami menserahkan semua dalam tangan-Mu, semua perkara kami taruh di bawah kaki-Mu. Kami serahkan. Mari yang sungguh-sungguh tidak mampu, tidak berdaya, merasa sangat berat hari ini, mustahil menghadapi pintu yang tertutup. Ayo kita datang, naikkan kembali, pelan-pelan kita angkat dua tangan kita kepada Tuhan. Yesus, 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 kasihani kami. Yesus, kasihani kami. Nyatakanlah keadilan-Mu juga bagi kami. Kalau yang lain Tuhan tolong, maka kami juga Tuhan tolong. Yang lain Tuhan buka jalan, kami juga Tuhan buka jalan. Jalan-Ku berkati kami juga Tuhan. Kasihani, Kau mudah kami semua Tuhan. Kasihani kami. Tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkau menghapus segala kemustahilan yang kami hadapi hari ini, mengangkat kami Tuhan, memiliki masa depan indah berhasil bersama Tuhan, diangkat menjadi kehidupan dipakai Tuhan hari-hari ini, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Sampai satu waktu Engkau mengangkat kami di awan-awan yang permai, berjumpa dengan Engkau dalam kebahagiaan untuk selamanya. Terima kasih, kami percaya perkara kami Engkau perjuangkan Tuhan. Engkau akan menyelesaikan semua. Semua akan tepat waktu, semua akan indah pada waktunya. Kami menunggu waktu Tuhan. Tuhan nyatakan yang indah dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan, sedang kembali tempat masing-masing. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setiamu yang ajaib, yang besar, yang dahsyat, yang abadi, yang Kau curahkan bagi kami dari gunung yang kudus kepada kami, untuk menjadi rumah doa. Doa kami dijawab oleh Tuhan. Kami jadi saksi Tuhan sampai kami menjadi mempelai Tuhan,
bahagia selamanya bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau melawat kami semua yang ada di sini, di Palu, dimanapun semua dilawat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Oh, kami boleh alami dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan dari selamanya sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita berikan kepada persembahan kita, kornya kita pujikan. Bila Kau membuka pintu. Besok ibadah kalau kita penyemur suci ya. Kemudian jam 6 sore besok ibadah PH jam 6 sore. Dan setelah itu dilanjutkan ibadah doa semam suntuk. Nah, kesempatannya semalam suntuk kita berdoa, serahkan semua kepada Tuhan, biar Tuhan yang membuka jalan, Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi kita, menghapus semua kemustahilan bagi kita. Menjadi rumah doa ya. Doa dijawab Tuhan, menjadi saksi Tuhan sampai menjadi mempunyai Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, tamatkan ibadah. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, bahwasanya Kau selamanya kasih setiamu yang abadi. Kau sudah nyatakan, Kau sudah curahkan bagi kami Tuhan, sehingga langkah-langkah yang bersama Tuhan, langkah-langkah mujizat, langkah kemenangan bersama Tuhan. Sungguh-sungguh nyata kami alami. Haleluya. Engkau nyatakan semua mujizat-Mu bagi kami dan rencana-Mu yang indah bagi kehidupan kami semua, pribadi lepas pribadi, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, masa depan kami, studi semua yang berhasil, jodoh semua yang terbaik Tuhan berikan bagi kami semua. Kami serahkan semua perkara kami, Engkau yang memperjuangkannya yang terbaik semuanya, tepat waktu, semua indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya Tuhan selalu beserta kami. Jika kami dalam tempat ini sepanjang malam berserah, besok pagi boleh bangun itu diberkati oleh Tuhan. Esok hari sepanjang hari Tuhan menyertai. Kembalikan jam-jam ibadah perluan kitab dan seterusnya. Sekali bisa kesempatan beribadah, kami memperjuangkan ibadah pelayanan kami semakin sungguh-sungguh, semakin setia, semakin taat. Haleluya. Percaya, berseru, doa penyembahan kami sampai garis akhir, sampai Kau datang kembali. Percaya semua perkara kami Engkau perjuangkan, Engkau membela, Engkau beri kemenangan bagi kami. Langkah-langkah mujizat kemenangan untuk sekarang ini dilindungi, untuk masa depan berhasil indah semua. Tuhan kurangkan bagi kami semua. Dipakai semua untuk Kau dan bagi nama Tuhan, bawa jiwa-jiwa datang baru sampai mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, bahagia bersama Tuhan di awan-awan pesta nikah domba 1000 tahun bersama Yerusalem baru. Oh, untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua kami semua yang di Palu semua dilawan oleh Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja, mempelai di surga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Akhir ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.